lihat ya teman-teman. Itu sepertinya ya sedang diinfus ya. Nah, infusnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam saudara dan salam sehat untuk kita semua. Diduga karena sering teriak-teriak, memprovokasi dan menghina masyarakat Nusantara, ada seorang keturunan Yahudi yang selama ini mengaku sebagai cucu Rasulullah ternyata sakit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kirain kalau kata Yahudi itu sakti-sakti dan tidak bisa sakit, tapi nyatanya dibawa ke rumah sakit. Siapakah dia? Bahar bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Mbak Alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Mbak Alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Saudara-saudara, kami Mbak Alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Mbak Alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Allah. Awalnya saya mengira bahwa seorang Habib Bahar itu adalah orang yang sakti mandraguna, karena dia bisa apa saja, bahkan silat itu, silat alat tarik mungkin ya, kan, saya kira dia itu adalah seorang yang hebat, yang sakti, yang anti hukum, kebal bacokan, kebal bisa ular kobra gitu. Bahkan kalau ular kobra menggigit Bahar itu, ular kobranya yang mati karena dagingnya si Bahar ini beracun, klaimnya begitu. Tapi nyatanya sekarang Bahar bin Smith itu terkapar, iya, karena sakit ya. Ya tentunya dengan seperti ini banyak sekali netizen-netizen yang nyinyir gitu ya. Sebenarnya sih kasihan. Sebenarnya kalau ada orang yang sakit tuh ya, kalau ada orang yang sakit itu
ya diberi empati lah begitu, jangan malah dihina-hina gitu kan, itu nggak baik gitu. Kayak yang lagi ngomong ini nggak baik, jangan ditiru gitu ya. Tapi sih ya kalau saya lagi ya memfitnah gitu sih ya mungkin saya salah, tapi saya lagi bicara tentang sebuah kebenaran gitu. Ya kalau misalkan saya lagi ngomong nih bahwa Habib Bahri suka tidak provokasi, itu kan ya memang benar. Kalau Habib Bahri itu kebal hukum, ya merasa kebal hukum gitu, ya benar. Karena selama ini ketika mereka para Habib Balwi, baik Rizik Bahar atau siapapun yang vokal, tidak hanya menceritakan tentang kisah khurafat, kisah-kisah tahayul, tapi menghina seorang, memprovokasi, membuat gaduh negara, nyatanya mereka masih lenggang. Diam gitu kalau lagi sakit seperti ini. Sangat berbeda kan dengan ulama pribumi sekelas ya Gus Suat Pleret. Iya, hanya ngomong guru tua itu monyet itu, wah si Indonesia Raya itu langsung menghujatnya. Padahal Rizik itu tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali. Tapi mana? Apakah Rizik itu sakti, keturunan Rasulullah begitu? Ya ini upaya pembungkaman terhadap ulama Nusantara. Padahal Gus Suat itu juga sudah meminta maaf, tapi ya gitu. Karena mereka sudah terlanjur cinta kepada cucu Yahudi gitu ya, yang selama ini maksudnya keturunan Rasulullah, yang awalnya menjadi orang baik, kemudian orang yang waras, pintar, cerdas, kemudian bergaul dengan habaib, maka lambat laun dan auto menjadi seorang muhibbin, kemudian mukibul, dan berakhir dengan mukiblok. Iya, jadi urutannya seperti itu, ada fase-fasenya. Jadi ketika orang itu sudah menjadi mukiblok, itu sudah akot, susah untuk dibenerin gitu. Ya mungkin salah satu cara untuk membenarkan dan membungkamnya adalah dengan cara seperti itu, dibawa ke rumah sakit, diinfus gitu. Ya semoga saja tidak begitu sih. Tapi kasihan Bahar ya, kasihan banget. Jadi kan kita sudah ya minim hiburan gitu kan, karena bagaimanapun yang lain Bahar ini orang yang mau sebagai keturunan Rasulullah, padahal dia itu adalah keturunan dari Yahudi, itu membuat lelucon gitu di negara. Sebenarnya selain dia itu buat kegaduhan, provokasi, tapi sisi positifnya adalah dia itu bisa ya memberi lelucon, merefresh kita gitu ya, memberi lelucon, menghibur gitu. Iya, karena mereka ini ya seperti badut-badut ya. Ini yang takut-takut kualat ini ya. Kalau takut kualat sudah mending diam gitu. Ya kan? Bahkan baru-baru ini si Taim atau Miftah dan jajaran Ansor di Sulawesi sana menghadiri acara haulnya guru tua gitu. Jadi susah memang kalau sudah dikasih tahu tentang kebenaran, kalau sudah kadung seperti itu ya susah gitu. Bahkan Ansor Banser yang dari awal ya, Ansor Banser yang dari awal itu tugasnya adalah untuk menjaga ulama Nusantara dan menjaga NKRI. Nyatanya sekarang ulama Nusantara dihina-hina, Ansor Banser dia. Ya, secara organisasi ini seperti itu. Ya, tetapi ketika ada habaib, ya, habaib yang sekarang dengan bukti-buktinya banyak sekali, bukti dari mutasi DNA, filologi, sejarah, sikap, moral dan sebagainya, itu jelas memperkuat bahwa mereka itu adalah keturunan Yahudi, ternyata dibela-bela. Ulama berbeda dibungkam, Ansor diam. Bahkan mereka para keturunan Balwi itu sering mengecap atau mengucapkan atau menuduh bahwa ulama pribumi yang tidak sefaham dengan Habib itu akan dituduh sebagai PKI, sebagai anti komunis. Padahal kita semua tahu kan, yang menjadi anti komunis, yang menjadi biangnya PKI itu ya dari klan Ba'alwi. Ada Aidit, ada Munawar, ada Barakdah, ada Al-Jufri. Dan dulu yang bertempur membabat habis PKI ya, itu adalah dari Ansor dan TNI. Tapi sekarang jadi kicep begitu. Susah. Makanya saya bilang, sepintar apapun, ya, titelnya sepanjang apapun, sangadim apapun, mondoknya sampai pesisir selatan sana, atau mondok kepada
atau mondoknya sampai ke planet Mars gitu. Tapi kalau terlalu lama dengan Habib atau terlalu lama bergaul dengan hamba aja begitu, atau kalau ilmunya itu selalu tidak dipakai gitu loh, tidak dipakai. Ya ini fenomena. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang Dajjal itu sudah muncul, ya barangkali gitu. Tapi bukan Dajjal yang sesungguhnya dengan berwajah seram keluar dari lautan gitu, di laut mati, bukan. Tapi Dajjal itu Dajjal yang bermata dua gitu, satu mata hati, satu mata mata otak apalah gitu. Iya, yang jelas mereka ini yang kegaduhan itu. Ini yang jadi aneh adalah para muhibbi. Ketika kalian ini sering mengamalkan simdodoror, ketika kalian sering bertawasul kepada Faqih Muqaddam, maka otomatis sihir Yahudi itu akan menggerogoti hati dan otak kalian. Kalian akan semakin masuk dan masuk ke dalam perangkap sihir mereka. Ya, makanya kalian ketika terlalu lama dengan berhabaib, sering bertawasul kepada Faqih Muqaddam, maka kalian ini auto akan menjadi zombie, akan menjadi zombinya para balwi. Iya, dilihat saja. Tidak pejabat, tidak aparat, tidak ulama, tidak akademisi, tidak politikus, apalagi orang-orang awam, orang-orang sampah gitu. Nah, ini fakta. Makanya kalian itu susah keluar dari lingkaran, ya, lingkaran mereka. Jadi semoga Bahar diberi kekuatan ya supaya bisa menghibur kita semua lagi dengan banyolan-banyolannya dan provokasi-provokasinya. Tapi yang jelas pribumi tidak akan pernah diam, pribumi tidak akan pernah menerima. Dan tanah kita, tanah Nusantara ini ya, tanah leluhur itu ainul yaqin itu tidak akan pernah terima, cepat atau lambat. Pasti musuh-musuh negara, kelompok-kelompok yang akan menjajah Nusantara ini pasti akan rungkat. Titenono. Dan kami akan tetap menjaga ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita semua ya. Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.